Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu 25 Juni 2023 kita akan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota Surabaya, yaitu Tapak Tilas Bung Karno Arek Surabaya. Start nanti dimulai dari SDN Alun-Alun Contong, Jalan Sulung Sekolah nomor 1, kemudian dilanjutkan ke rumah lahirnya Bung Karno, lalu ke Museum HOS Cokro Aminoto, kemudian lanjut ke kantor pos Kebun Rojo, lalu kemudian dilanjutkan Tugu Pahlawan dan balik lagi ke SDN Contong. Bagaimana keseruannya? Ikutin video ini sampai habis. Seperti biasanya saya harus berangkat lebih awal. Tentu saja karena saya belum mengetahui lokasi tujuan dan hanya mengandalkan Google Maps. Mohon maaf sebelumnya, di video kali ini akan sedikit lebih panjang durasinya dari video-video sebelumnya karena ada 4 lokasi yang akan kita kunjungi. Di awal pembukaan tadi sudah saya jelaskan bahwa hari ini kita akan mengikuti kegiatan Tapak Tilas Bung Karno Arek Surabaya. Memperingati bulan lahir Bung Karno di Juni ini, pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Begandring Surabaya menggelar Tapak Tilas Bung Karno Arek Surabaya. Informasi ini saya dapat dari Instagram, lalu kemudian saya daftar dan H-2 saya dapat WA untuk datang ke acara tersebut. Ini adalah perjalanan saya menuju SDN Alun-Alun Contong 1 yang ada di Jalan Sulung Sekolah nomor 1 Surabaya, yang merupakan start Tapak Tilas Bung Karno Arek Surabaya ini. Perjalanan cukup lancar, mungkin karena hari Minggu ya. Pukul 9 tepat saya sudah sampai di SDN Alun-Alun Contong. Lalu kemudian saya langsung melakukan registrasi untuk penukaran kartu dan peserta. Wah, ternyata sudah ada adik-adik dari UPN Televisi Jatim yang sedang membuat konten. Keren, mantap. SDN Alun-Alun Contong Surabaya merupakan salah satu cagar budaya. Sejumlah tokoh nasional pernah mengajar dan belajar di sekolah tersebut. Di antara nama tokoh besar tersebut adalah Roslan Abdul Ghani yang lulus dari SDN Alun-Alun Contong tahun 1928. Roslan merupakan Menteri Luar Negeri era Presiden Soekarno pada tahun 1956 sampai dengan 1957. Selain itu, Sukemi, ayahanda Bung Karno, juga mengajar di SD tersebut 1989 sampai dengan 1901. Bangunan sekolah ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya di Surabaya sesuai dengan SK Wali Kota tertanggal 28 April tahun 2014. Dari beberapa kelas yang ada satu kelas yang terdapat benda-benda bersejarah, peninggalan zaman seperti bangku, papan tulis lipat, buku-buku zaman Belanda, hingga piala-piala Tempo dulu. Pihak sekolah juga sudah menyulap tembok dengan lukis-lukisan yang menggambarkan tentang sejarah. Ada foto Ruslan dan Ibu Megawati saat berada di sekolah tersebut. Karena ini Tapak Tilas Bung Karno Arek Surabaya, maka yang ada hubungannya dengan Bung Karno akan kita bahas di sini. SDN Alun-Alun Contong Kota Surabaya ini tepat di belakang kantor Gubernur Jawa Timur, menjadi saksi sejarah ayahanda Presiden pertama RI Soekarno. Sukemi Sosrodiharjo pernah mengajar sekolah dasar pribumi pada tahun 1901. Sukemi Sosrodiharjo mungkin masih asing di telinga kebanyakan orang. Padahal sosok guru pada era penjajahan Belanda ini merupakan ayah dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sosok Sukemi sendiri merupakan figur penting dalam membentuk pribadi Soekarno menjadi seorang tokoh nasional. Pada biografi yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adams, Soekarno bahkan menyebut jika pemikiran terbuka dari sang ayah secara tak langsung telah mempengaruhinya.
Berkat Sukemi pula, Soekarno bisa mendapatkan pendidikan dari tokoh-tokoh penting pada era perjuangan kemerdekaan. Tapi meski begitu, sangat sedikit informasi tentang Sukemi yang tertulis dalam buku sejarah. Padahal perjalanan hidup Sukemi sebenarnya penuh dengan lika-liku yang sangat sayang untuk dilewatkan. Wah, rombongan Napak Tilas sesi 1 atau pagi tadi sudah tiba. Itu artinya kita yang sesi 2 harus segera siap-siap untuk berangkat. Tapi sebelum berangkat, kita dijelaskan secara detail apa saja yang akan kita kunjungi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDN Suluk yang sebelumnya bernama Alun-Alun Condong Catu, yang menjadi titik awal dan titik akhir perjalanan Napak Tilas Bulan Bung Karno yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Komunitas Sejarah Berganteng Surabaya. Saya Ahmad Zaki Amani dari Komunitas Berganteng Surabaya akan membawakan paparan sekolah kebangsaan berkenaan dengan Bung Karno oleh Surabaya. Di Surabaya beliau menjadi guru di Inland School Suluk. Di sini beliau mengajarnya di sini. Kantor besar, jadi sudah tidak ada sebenarnya. KBS-nya diganti di Wijaya Kusuma yang sekarang jadi SMA komplek. Nah, kalau dia bilang bahwa sekolahnya itu ya kantor besar itu ya enggak, yang sudah habis. Orang Surabaya saja, hampir seluruh Jawa Timur bahkan sampai Jawa Barat datang ke Surabaya untuk bertempur. 120.000 orang yang bertempur di Surabaya. Masa-masa kemerdekaan langsung paham. Kalau zaman dulu, saya SD itu masih ngalami dulu lewat Akmal Wahyu. Itu saya ngalami. Terus ngelihat ngintip. Nah, tapi kalau dilihat guru seneng. Nah, nanti kalau gurunya sudah pergi, kita keluar dipanggil. Pilihan itu jago loh. Susanto Janatul Firdaus. Akhirnya kita berangkat ke tujuan pertama, yaitu rumah lahir Bung Karno. Sesuai urutan acad, kita dibagi menjadi 2 bis. Bis pertama dan bis kedua. Saya berada di bis kedua. Setelah semua dipastikan naik ke dalam bus, kita akhirnya berangkat menuju lokasi pertama. Di dalam bus ini dan di perjalanan, kita pun ada pemandunya. Itulah kerennya Napak Tilas Bung Karno arek Surabaya hari ini. Namun sebelum berangkat, kita akan berdoa sejenak ya, menurut agama dan kebudayaan masing-masing, agar perjalanan kita membawa hikmah buat kita semua. Berdoa mulai. Perjalanannya cukup singkat karena SDN Sulung dengan lokasi pertama yang kita tuju berdekatan. Dan kita pun sampai di lokasi tujuan pertama, yaitu rumah lahir Bung Karno. Catatannya adalah pemukiman pribumi. Ada satu pemukiman, sebenarnya bukan pemukiman tapi rumah famili. Di sini ditulis pendirian Bun Jin Kong Su buat famili dan rumah aku. Apa ini maksudnya? Ini adalah rumah keluarga. Orang-orang Tionghoa ketika datang dari daratan Cina itu biasanya membentuk koloni-koloni
lebih sesuai sama famnya, sesuai sama marganya. Kemudian 5 tahun kemudian dipindah lagi mutasi di Mojokerto. Di Mojokerto cukup lama, sekitar 12 tahun, kemudian dipindah mutasi ke Blitar. Di Blitar sampai pensiun bapaknya tidak pernah punya rumah. Pindah di sini Soekarno lahir. Nah, anak pertama 1 Juni 1901. 28 Desember 1901 bapaknya dapat SK mutasi, pindah di Jombang. Jadi pindah di Kota Jombang. Rumah lahir dan masa kecil Presiden RI pertama Soekarno atau Bung Hatta di Jalan Pandian 4 nomor 40 Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi tujuan destinasi wisata sejarah baru di Kota Pahlawan. Di Surabaya lah Bung Karno lahir. Karena itulah Bung Karno arek Surabaya. Kalau ada berita yang menyebutkan Bung Karno lahir di tempat lain, itu salah. Alias Raden Sosobiarto. Jadi nama Radennya itu pemberian gelar. Nama aslinya Sugeni, kemudian menjadi Sosobiarto. Dia menikah dengan Nyoman Rai Srimben, seorang gelar rendah. Baru ketika Soekarno jadi presiden ditambahi 3 ayu. Beton depan saya. Nikah di Buleleng 1891, kemudian Ini merupakan foto-foto Bung Karno saat merangkai kasih ibundanya Srimben. Dan ini adalah foto keluarga kecilnya Bung Karno. Selanjutnya kita menuju ke lokasi kedua, yaitu Museum HOS Cokro Aminoto. tempat lain Soekarno. Ketika kita ngambil tempat, maka kita tempatnya dari atribut sekali lagi. Tempat tinggal, seperti apa rumahnya. Lokasinya juga berdekatan, jadi langsung sampai. Contohnya seperti ini. Di Kota ini menjadi perubahan kurang lebih 1890-an yang hingga sekarang masih ada. Seperti apakah kisah tempat ini dan bukti-bukti apa yang Soekarno pernah menginjakkan kakinya? Mas Kojan. Terima kasih Mas Nanan. Oke, kawan-kawan, ini kita sebelum masuk ke rumah Cokro Aminoto, kita nengok sebelah kiri, ada namanya toko buku penilik, toko buku tertua di Surabaya. Kalau pengen merasakan kesejukan, di sebelah kanan ada kulkas yang berisi minuman ringan sejuk. Silakan dipilih sambil ceritani, ya kan? Assalamualaikum. Ini katanya. Jadi ada foto. Pak. Kalau kepingin beli silakan. Biar gak ngeramein tok kudu ono manfaate, ya kan? Ini ada fotonya Bung Karno. Dia datang ke rumah ini. Fotonya Soekarno-nya sudah tidak ada. Yang depannya adalah bapaknya, kakeknya apa bapaknya?
jenengan. Kakeknya Bapak ini namanya Pak Abdurrahman Zain. Posisi berdirinya sama. Lemari punggungnya Bung Karno itu sama, samping ini juga sama. Siapakah Pak Abdurrahman Zain ini? Pak Abdurrahman Zain khusus buku-buku Muhammadiyah. Dan saya mengenal pertama kali Islam ketika usia 15 tahun di Makanya kemudian menjadi percetakan penilai di sini. Soekarno berhubungan dengan Pak Zain ini karena bapaknya Pak Zain adalah orang yang pertama mengenalkan Soekarno tentang Islam. Sejarah Muhammadiyah juga lahir di tempat ini. Sekolah Muhammadiyah pertama di tempat ini tahun 1922 yang kemudian berkembang di mana-mana. Panas-panas kita masuk meriksa masuk ke dalam. Silakan masuk, silakan masuk. Kawan-kawan semuanya silakan masuk, boleh sambil duduk. Ini yang gemuk ini diusir saja, tidak apa-apa. Kita dongeng di dalam sini saja ya, biar tidak di depan panas. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kawan-kawan semuanya, ini adalah rumah Haji Umar Said. Dia cucunya Bupati Ponorogo, anaknya Wedono di Madiun, dan dia sebenarnya disiapkan menjadi bupati. Tetapi karena kemudian muak terhadap feodalisme dari lingkungannya, dia berpandangan bahwa feodalisme inilah yang melanggengkan kekuasaan kolonialisme. Jadi Londo itu gak diwian, saya dibantu sama para kaum feodal termasuk dari biru mencabut gelar Denmarknya, dan kemudian dia naik haji dan berganti nama menjadi Umar Said. Cokro ini kemudian membawa gagasan baru tentang pertama kali dia berpikir tentang perlunya kaum pribumi. Orang pribumi memimpin bahkan haji. Jadi kalau kemudian dinyatakan sejak kapan Indonesia dipikirkan, dan dari ibu dan dari sebelum nama Indonesia. Cokro ini kemudian menghapuskan semua identitas yang berkaitan dengan feodalisme. Namanya gelarnya dihapus. Makanya murid-muridnya sudah tinggal Soekarno. Dia memimpin syariat Islam, dia memastikan penggunaan bahasa buku. Karena di mata Cokro kita sama dengan dalam sehingga tidak boleh ada bahasa Sunda. Dan waktu itu kita muslim itu diharamkan. Yang kafir dan kafir, dan dia boleh dalam bahasa. Ketika merancang Pancasila yang memasukkan unsur sosialisme, apa itu gotong royong, bersama, kaum miskin dan anak anak diharapkan negara. Berarti kalau tahun 21 usianya 20 tahun, kan gitu. Usia 20 tahun Soekarno nikah sama Utari yang berusia 16 tahun. 16 tahun. Ini meninggal nggak lama dinikahkan. Nah, setelah dinikahkan kesannya pakaian sanitasi, ini maafkan, tetapi dalam berita pengadilan hari ke-6 sampai 3 kali akan cari kemaafan. Karena mereka ini sebenarnya satu rangkaian cerita sejarah sama. Cerita rumah ini. Rumah ini sebenarnya apa nih? Kenapa? Kita lebih banyak karena konsep tinggal dulu itu konsepnya dan bayar seperti bayar makan. Karena kita itu adalah kira-kira
menyatakan cinta pertama kali kepada Utari di atas jembatan karena rebutan dengan temannya yang bernama Basri. Nah, di Basri ini akhirnya ditinggal sama Soekarno menikahi Utari, tetapi kemudian dikembalikan lagi setelah dicerai sama Soekarno. Basri dikembalikan lagi punya anak namanya Haryono Sigit, punya anak lagi Maya Dianti. Makanya masih Kita menuju ke lokasi tujuan ketiga, yaitu Monumen Tugu Pahlawan. Baiklah teman-teman, ya besok ya. Akhirnya kita sampai di Tugu Pahlawan. Saya tidak akan menjelaskan secara detail apa yang ada di Tugu Pahlawan ini, karena di video sebelumnya saya sudah upload kurang lebih 1 bulan yang lalu saat ada Parade Bunga Surabaya atau Surabaya Vaganza. Harapan Justisi, Gedung Pengadilan Tinggi. Di masa Jepang dikuasai oleh Kempetai yang tujuannya adalah mereka sebagai organisasi yang menstabilkan keamanan. Firman Labid tewas tanggal 30 Oktober di Jembatan Merah. Nah, ada gambar beliau berpidato di RRI tanggal 9 November 1945 jam 11 malam menyatakan sikapnya dan sama seperti yang digunakan oleh pejuang pada saat pertempuran Surabaya. Jadi kalau besok tanggal 10 November atau tanggal 17 jangan beli doreng, jangan dijadikan sebagai hari doreng nasional. Ramah dengan para tokoh-tokoh nasional sehingga kawasan itu penilai dikatakan sebagai dapur kebangsaan. Menjadi Indonesia merdeka Dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang dimakamkan di sini, yang sebagian masih di sini dan dipindahkan ke makam pahlawan Majen Sukono 10 November di Jalan Majen Sukono. Baik, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, bukan untuk para pahlawan yang tidak kenal, yang gugur di sekitar monumen Tugu Pahlawan. Berdoa mulai. Kepada pahlawan tidak dikenal, hormat. Ya. Tegak. Baik, terima kasih, kita menyusuri, kita sambil kembali. Tidak usah terlalu lama. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Surabaya dan Begandring Surabaya yang telah menyelenggarakan acara ini. Acaranya keren banget, sangat bermanfaat, menambah wawasan sejarah kita dengan gamblang, dijelaskan secara detail, dan sangat mudah dipahami karena kita menuju lokasinya langsung. Terima kasih juga atas kendaraan busnya yang gratis dan juga tentunya makan siangnya yang enak banget. Tak lupa ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada peserta-peserta lain. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah tertib, dan terima kasih sudah bersemangat saat mengikuti sesi demi sesi acara Napak Tilas Bung Karno Arek Surabaya tadi. Harapannya semoga ke depan bisa diselenggarakan acara-acara serupa yang lebih menarik lagi dengan durasi yang lebih panjang lagi, karena tadi rasanya kurang, terlalu singkat.
Dan untuk Begandring Surabaya, jangan pernah lelah mengenalkan sejarah. Tetap semangat untuk mengenalkan sejarah ke kalangan muda kita, khususnya warga Surabaya dan sekitarnya. Tak lupa terima kasih sekali lagi juga untuk para penonton setia akun YouTube saya. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu biar nyampe 1000 subscriber saya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Pergi bermain di kota Surabaya, membaca buku sejarah kota. Kita berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.